sore Ibu. Oke, sebelum kita mulai sesi ini, mungkin kita kenalan dulu ya. Nama mbaknya siapa? Ya Bu, perkenalkan nama saya Nurul Fatihah. Jadi saat ini saya sedang bekerja di perusahaan Z di di bagian accounting gitu Bu. Oke, Mbak Nurul. Perkenalkan nama saya Sylvia. Saya akan menjadi coach Mbak selama beberapa waktu ke depan. Jadi seperti yang Mbak ketahui, kita akan mengadakan sesi coaching di mana saya sebagai coach dan Mbak sebagai coachee. Saya akan membantu Mbak mengatasi beberapa permasalahan yang Mbak alami saat ini gitu. Jadi, oke. Jadi sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih buat Mbak. Apa sih yang membuat Mbak memutuskan untuk bertemu dengan saya? Iya, jadi gini ya Bu, saya juga nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini tuh saya kayak mengalami kesulitan gitu Bu dalam melakukan pekerjaan saya. Nah, akibatnya saya merasa pekerjaan saya itu nggak optimal Bu. Oke. Jadi sebenarnya permasalahan seperti apa sih Mbak kalau saya boleh tahu? Oh iya, biasanya tuh yang paling ya sering saya alami itu Bu, saya tuh sering kena tegur dari atasan saya karena biasanya tugas yang diberikan kepada saya itu selalu melewati deadline dari atasan saya. Akhirnya saya cukup sering ditegur sama atasan saya gitu sih. Oke. Nah, saya ingin bertanya lagi nih. Jadi sebenarnya apa nih yang ingin Mbak Nurul capai dari sesi coaching ini sama saya? Ya, sebenarnya tuh saya ingin kemampuan kinerja saya terutama dalam mengatur waktu itu lebih meningkat lagi Bu gitu. Jadi nggak yang ini kan jatuhnya kayak performa saya tuh menurun ya, jadi saya pengen meningkatkan kinerja saya gitu. Tadi Mbak Nurul mengalami permasalahan terkait kinerja ya. Nah, terus apa sih sebenarnya tantangan utama dari Mbak Nurul yang membuat Mbak Nurul sangat resah gitu akhir-akhir ini? Iya, biasanya tuh saya sering banget lupa dengan tugas-tugas pekerjaan saya Bu, karena banyaknya pekerjaan yang dikasih ke saya, akhirnya itu tuh menjadi menumpuk ya Bu. Nah, akibatnya karena saya sering lupa dan melewati deadline, nah saya tuh mendapat teguran dari atasan dan rekan kerja saya. Nah, di luar kinerja yang menurun tadi, sebenarnya gimana sih Mbak kayak keseharian kinerja Mbak gitu di kantor? Ya sebenarnya tuh keseharian saya tuh ya pada umumnya aja sih, kayak ya udah pada umumnya orang bekerja tuh gimana sih, yang bekerja berangkat jam 8 pagi pulang jam 6 sore kayak gitu aja Bu. Mungkin kalau ada lembur baru saya pulangnya sekitar jam 8 malam, tapi biasanya tetap berangkat jam 8 pagi pulangnya jam 6 sore. Oke. Nah, itu kan pekerjaannya lancar-lancar aja ya gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih hambatan yang membuat Mbak itu kayak kesulitan gitu dalam mencapai tujuan dalam bekerja? Sebenarnya tuh saya lancar-lancar aja sih Bu dalam menjalankan pekerjaan ini. Nah, cuman saya tuh lebih sering kesusahan gitu mengatur prioritas pekerjaan saya. Jadinya banyak pekerjaan yang menumpuk terus saya lupain gitu, jadinya kan target pekerjaan saya tuh nggak tercapai. Akibatnya ya itu tadi, saya sering ditegur sama atasan saya. Oke. Terkait kinerja yang sering kurang tercapai gitu dan tidak mencapai target. Nah, sebelum saat-saat terakhir ini, apakah Mbak Nurul itu sudah pernah mengalami hal yang serupa gitu Mbak? Pernah Mbak, jadi itu tuh waktu saya kuliah ya, saya tuh cukup sering keteteran pas ngerjain tugas sebenarnya. Nah bedanya dulu sama sekarang tuh, dulu tuh saya punya teman-teman yang membantu saya buat bikin list tugas bareng-bareng. Jadi nanti kita tuh kayak ngechecklist tugas-tugas apa aja yang udah kita kerjakan. Nah abis bikin list itu tuh, nah saya tuh jadinya lebih mudah sih Bu, karena saya juga jadi terbantu sama teman-teman karena kita tuh bareng-bareng. Nah tapi kan bedanya di perusahaan itu tuh mereka individual banget, jadi ya udah dia saya gitu. Jadi kayak jadinya tuh gimana ya, sayanya yang keteteran sih sebenarnya. Mungkin ini salah saya juga. Oke. Nah, kan tadi
apalagi kalau di perkuliahan dulu itu kan Mbak lebih mudah menghadapinya, kan ada kelompok pertemanan yang membantu gitu ya. Sedangkan kalau di pekerjaan Mbak lebih merasa individual, jadi kesulitan gitu kan. Nah sebenarnya gimana sih Mbak memandang hambatan yang ada ini loh? Maksudnya gimana Mbak memandang situasi hambatan yang terjadi pada Mbak saat ini? Ya. Kalau dari saya sih sebenarnya saya memandang permasalahan ini tuh memang harus cepat-cepat sih Mbak untuk saya tangani, saya selesaiin. Karena kan nanti takutnya kalau misalnya terus menerus dan saya biarin, nanti jadinya kebiasaan, akhirnya ya itu tadi sih Mbak, mungkin saya kemungkinan terburuknya saya bisa dipecat dari perusahaan ini. Oke, baiklah. Nah, untuk menghindari kemungkinan buruk yang Mbak takuti, kedepannya kita akan cari solusi sama-sama ya Mbak untuk menghadapi terkait optimal kinerja, kemudian manajemen waktu selama Mbak bekerja. Oke, selanjutnya saya ingin tanya nih, menurut Mbak, apa sih yang bisa Mbak lakukan dalam mengatasi hal ini? Mungkin itu ya sih Mbak, yang kayak saya bilang waktu saya kuliah dulu, saya buat list tugas gitu di pekerjaan saya deh, kayak yang kemarin pas saat kuliah. Jadi saya tuh lebih gampang gitu buat ngecek untuk maksudnya kayak ngecek pekerjaan apa yang belum saya selesaikan dan harus segera saya selesaikan gitu. Oke, itu hal utama yang mungkin akan Mbak lakukan gitu ya. Nah, kalau hal lain ada nggak sih rencana Mbak terkait solusi yang akan Mbak lakukan dalam menghadapi masalah manajemen waktu, terus mengoptimalkan kinerja Mbak? Ya mungkin bisa kali ya saya buat skala prioritas gitu sama jadwal kegiatan saya setiap harinya. Jadi nanti kalau misalnya skala yang saya buat itu kali ya Bu, kalau misalnya nggak tercapai ya udah berarti saya mendapat punishment gitu. Oke, jadi solusi-solusi yang sudah Mbak sampaikan tadi itu sebenarnya udah cukup bagus loh untuk mengatasi permasalahan yang Mbak alami saat ini gitu. Nah, tinggal gimana kita melakukan perencanaan tindakannya aja gitu. Oke, jadi yang ingin saya tanyakan dulu nih Mbak, sebenarnya apa sih tindakan yang paling spesifik yang akan Mbak lakukan dalam mencapai tujuan Mbak ini? Mungkin untuk apa ya, lebih meningkatkan kinerja di pekerjaan saya ya Bu. Jadi yang ada di kepala saya sih, saya akan menerapkan self management gitu dalam pekerjaan saya gitu. Oke, nah seperti yang Mbak bilang, Mbak ingin menerapkan self management. Sekarang saya mau tanya lagi, gimana cara Mbak mengukur keberhasilan dari tindakan yang akan Mbak lakukan tadi? Mungkin mengukurnya itu melalui checklist kali ya Bu. Jadi saya buat checklistnya, nanti checklist untuk pekerjaan setiap harinya kayak gimana, terus nanti saya checklist kira-kira checklist yang saya buat itu tercapai semuanya atau enggak gitu. Oke, nah selanjutnya Mbak kan tadi pengen melakukan self management, terus mengukur keberhasilannya itu melalui checklist. Selanjutnya saya tanya lagi, sebenarnya gimana sih tindakan yang lebih tepatnya dalam melakukan self management itu? Kayaknya tuh nanti saya bakal buat kayak semacam skala prioritas mungkin dalam menyelesaikan pekerjaan saya ya setiap harinya. Nah kemudian nanti saya akan menceklis pekerjaan yang telah saya buat tersebut kira-kira maksudnya tercapai atau enggak gitu. Nanti selain itu mungkin saya juga akan memberikan punishment ya kepada diri saya kalau misalnya checklist yang udah saya buat itu nggak bisa saya selesaikan, atau mungkin pada saat prosesnya dalam bekerja saya menunda pekerjaan tersebut sehingga nggak sesuai sama target yang telah ditentukan. Itu sih yang di otak saya. Oke, udah bagus sih Mbak, kayak rencana-rencana tindakannya. Kayak sekarang nih, coba Mbak sadari lagi, saya ingin tanya, sebenarnya kenapa sih menurut Mbak tindakan-tindakan itu penting untuk Mbak lakukan? Ya itu tadi sih Bu, jadi ya saya harapnya tuh ini tuh dapat membantu saya agar lebih optimal gitu dalam bekerja, agar performa saya tuh lebih keluar lagi gitu. Mungkin
dengan adanya tindakan ini yang tadi solusi yang mungkin saya mau buat itu dapat bantu saya yang tadinya kinerja saya menurun mungkin bisa lebih baik dan lebih meningkat gitu. Oke, nah untuk mencapai peningkatan kinerja, optimalnya kinerja, Mbak punya target berapa lama sih untuk mencapai tingkat peningkatan tersebut? Mungkin selama 2 bulan gitu, dalam 2 bulan kayaknya ya Bu. Oke, 2 bulan ya. Baiklah. Oke, nih sekarang kita sudah memutuskan tindakan apa saja yang ingin kita lakukan, kemudian solusi-solusi yang sudah direncanakan. Nah, kedepannya seperti yang sudah Mbak bilang tadi, saya harap karena dalam waktu 2 bulan, jadi mungkin kita akan bertemu lagi setelah 3-4 minggu ya Mbak. Jadi saya kasih Mbak tugas selama 3-4 minggu ke depan, Mbak akan membuat skala prioritas seperti yang Mbak rencanakan tadi. Kemudian Mbak juga akan membuat checklist terkait tugas pekerjaan Mbak yang sudah terjalani atau tidak gitu ya. Nah, mungkin itu ya PR untuk sementara waktu ini. Nanti kita akan jadwalkan kembali antara 3-4 minggu ke depan. Mbak nanti akan menyampaikan perkembangannya kepada saya, dan ingat Mbak sudah menjanjikan punishment sebelumnya. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita akan mempertimbangkan terkait punishment itu ya. Oke, Mbak ingat tadi saya minta apa? Minta buat ini melakukan skala prioritas gitu, terus bikin checklist gitu kan Bu. Iya. Oke, good. Sama jangan lupa juga bikin jadwal kegiatan setiap harinya ya Pak. Oke, baik Ibu. Siap laksanakan. Ya, berarti untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi. Saya akan mengatur jadwal pertemuan kita lagi. Karena Mbak sudah sangat kooperatif hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi ya Mbak. Iya Bu, terima kasih Ibu. Ya. Selamat sore Mbak Nurul. Sore Ibu. Ya, gimana kabarnya Mbak Nurul? Baik. Oke, seperti perjanjian kita 3 minggu yang lalu, hari ini kita akan membahas terkait perkembangan dari sesi coaching kita yang sebelumnya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, gimana nih perkembangan yang Mbak Nurul alami setelah sesi coaching? Iya, sekarang sih sebenarnya udah agak merasa lebih optimal ya dalam bekerja. Karena ternyata proses coaching ini cukup berdampak positif bagi diri saya gitu. Jadinya pekerjaan saya kemarin tuh agak sedikit lebih baik. Oke, nah terus kan kita ada PR ya kemarin, Mbak diminta bikin skala prioritas, checklist pekerjaan, kemudian jadwal kegiatan sehari-harinya. Nah itu gimana? Apakah Mbak sudah mengerjakannya dengan baik? Sudah. Oke, sudah aman semuanya? Aman Mbak. Oke, nah terus Bu. Aman Bu. Oke, gimana perasaannya? Terus gimana perubahan yang Mbak alami dari membuat skala dan checklist itu? Perubahan yang saya alaminya itu sebenarnya membuat saya tuh lebih mudah sih Bu dalam mengatur pekerjaan saya. Biasanya kan saya kayak keteteran gitu kan. Sebenarnya bisa dikatakan keteteran karena banyak menumpuk tugas-tugas pekerjaannya, jadi saya bingung gitu mau menyelesaikan yang mana. Nah, dengan adanya itu tuh saya bisa gitu menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu Bu, sehingga saya sudah jarang mendapat teguran dari atasan saya. Bahkan saya tuh kemarin agak dipuji sedikit gitu, walaupun kayaknya ada sarkas-sarkasnya sedikit, tapi sebenarnya itu saya merasa itu sebagai pujian gitu. Karena biasanya saya selalu ditegur. Oke, wah lumayan ya perkembangannya. Sekarang terkait ini punishment, gimana? Ada nggak Mbak melanggar skala yang sudah dibuat atau jadwal kegiatan yang sudah dibuat selama 3 minggu ke belakang ini? Ada sih Bu, itu awal-awal ya, karena kan masih awal, jadi kayak saya ngerasa kayak ini apa sih kayak gitu, kayak menurut saya itu tuh agak cukup membebani saya, karena kan harus mengerjakan sesuai apa yang saya tulis. Ternyata awal-awalnya tuh cukup sulit, jadi ada beberapa yang saya
langgar gitu, maksudnya nggak saya tepati gitu. Oke. Terus jadi tadi masih ada nih selama 3 minggu ke belakang masih ada yang tidak Mbak tepati gitu ya. Karena belum optimal, jadi sesuai karena target kita juga masih 2 bulan, jadi saya masih kasih PR nih untuk Mbak. Oke, jadi kita akan mengatur pertemuan lagi 3 minggu ke depan. Saya akan lihat apakah Mbak masih ada melanggar sesi-sesi yang sudah kita janjikan atau Mbak semakin meningkat gitu. Gimana Mbak? Iya, boleh Ibu, saya bersedia kok. Oke, jangan lupa ya kita belum menentukan punishment-nya nih. Gimana tuh Bu Mbak? cara menentukannya? Ya, Saya bingung Mbak. soalnya. Oke. Apa ya punishment yang paling akan berdampak untuk Mbak? Mbak suka shopping? Suka sih Mbak, Bu, soalnya menurut saya kan semua perempuan suka shopping ya, saya juga suka. Gimana punishment-nya kalau selama 3 minggu ke depan Mbak masih melanggar beberapa skala dan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan? Punishment-nya itu Mbak jadinya mendapat potongan gitu dalam shopping. Misal dalam 3 minggu Mbak ada mengalami pelanggaran, misalnya dalam 1 minggu itu Mbak tidak boleh shopping. Tuh, gimana nih Mbak? Tapi gimana Mbak tahu? Ibu tahu Mas ya. Tapi bagaimana Ibu tahu kalau saya itu nggak shopping gitu kan? Bisa aja saya cheating gitu kan dari belakang. Saya shopping diam-diam gitu, maksudnya biar ini tuh maksudnya saya tuh, oh ya ini ibu Tia pasti tahu nih kalau saya belakang ini gitu, maksudnya belanja tanpa sepengetahuan Bu Tia, kan bisa aja ya Bu, itu maksudnya gimana biar Bu Tia tahu kalau saya tuh gitu nggak belanja kalau misalnya saya melakukan kena punishment. Oke, sebenarnya balik lagi sih ini ke komitmen Mbak Nurul lagi ya. Sebenarnya Mbak Nurul ingin ada perubahan atau tidak. Di sini kita akan lihat nih gimana konsistensi, kemudian gimana komitmennya Mbak Nurul gitu. Jadi kan saya ada beberapa kontak teman-teman terdekat Mbak juga yang ada di area perusahaan ini. Mungkin saya bisa tanya-tanya ke mereka juga. Tapi saya harap Mbak Nurul bisa jujur dan terbuka sih, karena ini demi perkembangan Mbak ke depannya juga. Oke, baik Ibu. Oke, jadi nanti kita akan membuat perjanjian pertemuan lagi selama 3 minggu ke depan. Kita akan lihat bagaimana perkembangan Mbak Nurul, karena sebelumnya perkembangan yang ada ini udah cukup bagus gitu ya. Tinggal gimana Mbak bisa konsisten untuk tidak melanggar hal-hal yang sudah Mbak buat. Baik Ibu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di 3 minggu ke depan. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Mbak Nurul. Siang Ibu Tia. Ya, wah udah lama ya kita nggak ketemu, udah 3 minggu yang lalu. Bener Bu. Oke, jadi gimana nih? Apakah sudah ada perkembangan dibandingkan sesi kita yang sebelumnya? Iya Bu, udah ada ini sebenarnya jauh lebih meningkat ya daripada minggu kemarin. Oke, gimana ya terkait pelanggarannya? Ada nggak yang masih dilanggar selama 3 minggu terakhir ini? Alhamdulillah tuh yang kali ini tuh bener-bener saya komit ya, yang kayak kemarin Bu Tia sampaikan. Jadi saya berusaha untuk konsisten dan komitmen agar bisa melakukan jadwal kegiatan yang telah saya susun. Jadi nggak ada pelanggaran, alhamdulillah. Oke, good sekali Mbak Nurul. Terus gimana nih sama atasan dan rekan kerja lainnya? Apakah masih ada teguran? Oh, udah nggak ada lagi sih Bu. Ini bahkan atasan saya tuh cukup puas dengan kinerja saya ya, karena saya sudah tidak lagi melewati deadline dan alhamdulillah juga pekerjaan saya tuh lebih optimal gitu jauh sebelum saya melakukan proses ini. Oke, nah jadi perkembangannya sudah sangat bagus ya saya lihat. Jadi sekarang saya mau tanya nih, sebenarnya apakah tujuan yang kita tetapkan kurang lebih 1,5 bulan yang lalu itu menurut Mbak sekarang sudah tercapai? Iya Bu, menurut saya tuh tujuan yang kita tetapkan bersama yang di awal itu sudah tercapai dan efektif sih Bu dalam membantu
saya untuk memanage diri saya dan membantu saya agar lebih optimal dan performa kerjanya lebih keluar lagi dan meningkat lagi. Oke, sudah tercapai, sudah optimal. Coba sekarang saya tanya lagi nih ke Mbak Nurul, apa aja sih sebenarnya yang sudah berhasil Mbak Nurul capai, dan menurut Mbak Nurul apa lagi nih yang bisa Mbak Nurul tingkatkan untuk kedepannya? Sejauh ini tuh saya tuh sebenarnya ya Bu udah berhasil mencapai target penyelesaian tugas saya setiap harinya gitu. Jadi kalau misalnya ada biasanya kan selalu ada tuh ya tugas dari atasan untuk setiap karyawan. Nah itu saya sudah bisa menyelesaikannya dan tidak melewati deadline. Itu sebenarnya salah satu pencapaian saya yang bagus banget ya menurut saya di dalam proses ini. Nah terus kedepannya tuh saya harap saya tuh bisa terus komitmen gitu Bu, agar terus bisa meningkatkan kinerja saya agar nggak terjadi penurunan lagi. Oke, saya sangat bangga dan mengapresiasi setiap perubahan dan perkembangan yang sudah Mbak Nurul capai nih. Dari yang sekitar 1,5 bulan lalu kita masih mempermasalahkan terkait kinerja Mbak, sekarang kinerja Mbak sudah sangat optimal. Saya juga sudah mendengar dari atasan sekarang kinerja Mbak sudah sangat bagus gitu. Nah saya harap kedepannya mungkin nanti kita bisa menjadwalkan lagi gimana caranya supaya komitmen Mbak ini bisa dalam jangka panjang gitu. Nah mungkin itu sih rangkuman dan hasil dari sesi coaching kita. Ternyata lebih cepat ya dibanding target kita selama 2 bulan. Ternyata ini 1,5 bulan tuh udah cukup bagus dan sangat signifikan gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nurul karena sudah mengikuti sesi coaching dengan sangat baik, juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Baik Ibu, terima kasih juga termasuk kembali kepada Bu Tia juga yang sudah banyak membantu saya, karena dengan proses ini saya mendapatkan banyak hal baru dan bermanfaat khususnya dalam meningkatkan kinerja saya dan lebih performa saya tuh lebih baik dan lebih optimal. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tia. Baik, sampai bertemu lagi ya Mbak Nurul.